Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita telah usai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada satu aktivitas kegiatan yang menyatu dengan bulan Ramadan, khususnya di bangsa Indonesia ini. Apa yang kita kenal dengan sebutan halal bihalal. Halal bihalal ini pure tradisi. Meskipun dia istilah dari bahasa Arab, halal bihalal, tapi saya yakin orang Arab tidak mengerti istilah ini karena ini adalah pure tradisi di Indonesia. Konon sejarahnya dibawa oleh Kiai Abdullah Hasbullah, yaitu salah satu pendiri NU. Halal bihalal ini karena ini tradisi, maka tentu saja ukurannya adalah apakah ini membawa manfaat atau tidak. Kenapa dalam tradisi itu cantolan dalilnya itu pada hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqas min ajri syai'un. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan satu contoh tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari contoh itu. Bukan hanya dia bisa memberikan contoh yang baik, tetapi dia juga bisa mendapatkan aliran pahala karena orang lain meniru contoh itu. Kalau ini menjadi ukurannya, saya kira semua orang akan punya pendapat yang sama bahwa halal bihalal itu memiliki nilai kebaikan. Yang penting bagaimana kita mengemasnya sehingga jangan sampai atas nama halal bihalal ternyata di situ ada sesuatu hal yang haram. Atas nama halal bihalal ternyata di situ ada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tentu saja ini tidak boleh kita lakukan. Tapi hukum itu sendiri itu memang adalah mubah, siapapun boleh melaksanakan. Kenapa? Karena itu ada nilai kemanfaatannya. Di mana sesungguhnya nilai kemanfaatannya itu? Saudara, perjalanan puasa kita dalam 1 bulan itu sesungguhnya adalah satu proses secara terus-menerus dan intensif untuk menguatkan rohani kita. Ketika rohani kita kuat, maka kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas dasar inilah kenapa di rangkaian ayat puasa itu ada ayat yang bicara tentang doa. Karena diharapkan ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka kita memanjatkan, gunakan kesempatan kita dekat dengan Allah itu untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara, perlu kita ingat bahwa kita ini adalah makhluk yang sejak awal dikonstruk oleh Allah sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup kecuali atas peran orang lain. Sehebat apapun Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda tanpa keterlibatan orang lain. Sehebat apapun Anda tidak bisa mewujudkan obsesi Anda tanpa keterlibatan orang lain. Karena itu, interaksi sosial itu pasti akan terjadi dalam dunia manusia. Dalam perjalanan interaksi sosial inilah terkadang secara tidak sengaja kita kemudian terjadi clash dengan orang lain. Secara tidak sengaja ucapan kita kemudian menyakitkan orang lain. Secara tidak sengaja perilaku kita mengejek orang lain. Bahkan boleh jadi secara sengaja memang ucapan kita ingin menyinggung orang lain. Bahkan boleh jadi secara sengaja perilaku kita itu memang menyakitkan hati orang lain. Saudara, ketika kita punya tanggung jawab, maksudnya tanggungan dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita memohon maaf kepada orang. Karena itu halal bihalal didedikasikan adalah untuk hal ini. Bagaimana halan atau hillun itu secara kebahasaan bisa berarti cair. Kenapa? Karena diharapkan dari pertemuan atau halal bihalal itu mencairkan sesuatu hubungan yang beku, yang entah karena sebab apa sehingga menjadi beku dicarikan oleh halal bihalal.
Hilun itu bisa juga berarti panas, yaitu memanaskan sesuatu yang asalnya beku supaya dia bisa panas kembali. Hilun atau halun itu juga bisa diartikan dengan mengurai. Halul muskilat misalnya, dia mengurai sesuatu yang sulit. Artinya secara praktis bahwa dengan halal bihalal kita diharapkan bisa mengurai hubungan-hubungan yang ruwet. Sebagaimana benang kita urai. Tapi yang pasti tujuan umumnya adalah dengan halal bihalal diharapkan bahwa antara sesama, dalam istilah Jawa itu biasa dikenal kita sudah 00 ya, 00. Artinya diharapkan tidak ada dosa adami antara kita dengan orang lain. Yang penting kita sudah minta maaf, bahwa orang lain itu tidak memaafkan itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi kira-kira itulah manfaat yang inti dari acara halal bihalal, yang sebuah tradisi yang mungkin tidak kita temukan di negara-negara lain selain Indonesia. Saya bersyukur karena saya di Indonesia, sehingga saya bisa mengenal satu tradisi yang baik yang namanya halal bihalal ini. Sekali lagi bahwa ini menjadi haram, ini menjadi halal tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Kalau kemudian di situ tercampur dengan sesuatu yang diharamkan, maka hukum halal bihalal tadi menjadi haram. Tetapi jika tidak ada sesuatu, apalagi kemudian di situ ada mau'idhah hasanah, di situ ada saling memaafkan dan sebagainya, tentu saja ini sebuah tradisi yang baik, sehingga kita lepaskan untuk melengkapi perjalanan rohani kita selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai proses rohani yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan untuk membersihkan diri dari pengaruh hawa nafsu, sehingga dia dekat dengan Tuhan, kita bisa terganjal hanya gara-gara kita punya kesalahan dengan orang lain. Saudara, seseorang akan terhalang masuk surga kalau seandainya di dalam hatinya ada ghillun, ada rasa kebencian kepada sesama. Melalui halal bihalal itulah kita lepaskan rasa kebencian itu. Melalui halal bihalal itulah kita urai sesuatu hubungan-hubungan yang selama ini ruwet. Melalui halal bihalal itulah kita cairkan satu hubungan yang selama ini beku. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil hikmah dari setiap acara-acara keagamaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita selalu bisa menciptakan tradisi-tradisi yang baik, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Siapa saja yang memberikan contoh yang baik, dia akan dapat pahalanya dan juga pahala orang meniru dirinya. Sebaliknya, siapa saja memberikan contoh yang buruk, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha wa lam yunqas min wizri syai'un. Siapa saja memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, akan memberikan contoh yang buruk. Bukan saja itu, dia juga akan mendapatkan aliran dosa dari contoh buruk yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan potensi hidup kita ini, potensi yang dianugerahkan oleh Allah ini, selalu bisa memberikan tradisi-tradisi baik di keluarga kita, di masyarakat kita. Semoga ini ada manfaatnya. Hada'anallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.